Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya, masih bisa mengikuti pelajarannya, berarti alhamdulillah bisa dipahami pelajaran yang ada di sekolah, dan tidak ada kendala ya. Semoga Allah terus memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendampingi anak belajar. Baik, kita lanjutkan kalau seperti itu ya, di halaman 30 ya. Ya, di sini ya seperti biasa sudah mulai banyak huruf-hurufnya, rangkaian huruf-hurufnya sudah banyak. Ya, jadi harus diperhatikan panjang pendeknya agar tidak ada kesalahan. Ya, kita mulai di kotak kuning yang pertama. Ya, saya beri contoh dulu untuk pemanasan ya, biar mungkin fresh dulu. Ya, silakan diikuti tanpa diaktifkan suaranya, tidak apa-apa. Nanti ketika kita tunjuk baru diaktifkan suaranya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni, sini. Ya, maddu tabi'i harakatan. Sini. Nah, sini. Nah. Baik. Ya, lanjut. Silakan Ibu Evi, Umu Yusuf. Nggih. Wa i maddu tabi'i harokatan wa i Dirangkai dulu. di Wa'i gitu. wa i wa i maddu tabi'i harokatan Maddu. ya maddu tabi'i harokatan i wa i wa i di wa i di. Ya, lanjut. Muazzam bisa mengikuti, barusan masuk ya. Iya. Ya, silakan. Sabi. Ya, madu tabi'i harakatan. Sabili. Ya, lanjut. Ibu Ihsan. Madu tabi'i harakatan farihina. Ya. Lanjut. Ummu Zaidan. Ya madu tabi'i harakatan jidiha alif madu tabi'i harakatan jidiha. Baik. Ya, lanjut. Ummu Jasmin. Ya, madu tabi'i harakatan. Niko. Alif madu tabi'i harakatan. Nikoti. Baik. Ummu Yusuf, lanjut. Ba alif maddu tabi'i harokatan aba alif maddu tabi'i harokatan ya alif maddu tabi'i ababi ya maddu tabi'i harokatan ababila. Ya, Muazzam silakan. Saro. Alif madu tabi'i harakatan. Sarobi. Ya madu tabi'i harakatan.
sarobila, sarobila. Ya, Ummu Ihsan, silakan. maqo, alif madu tabi'i harakatan, maqoli, ya madu tabi'i harakatan, maqolidu, Ya, Ummu Zaidan. biro, alif madu tabi'i harakatan, birozi, biroziqi, ya madu tabi'i harakatan, biroziqina. Ya, Ummu Jasmin. Alif madu tabi'i harakatan, baligi, ya madu tabi'i harakatan, balighihi. Ya, Ummu Yusuf. mutaqo, alif madu tabi'i, mutaqo, alif madu tabi'i, mutaqo, Alif maddu tabi'i harakatan. Coba disempurnakan. alif madu tabi'i harakatan, mutaqo, Ya, mutaqo. Lanjut. Dilanjutkan, silakan. mutaqo li, ya alif madu tabi'i harakatan, mutaqabili. Ya, setiap huruf baru dirangkai dari depan. Ya, lanjut. Ya, alif madu tabi'i Ya, harokatan. maddu tabi'i. Jadi alif sendiri, ya sendiri. Jadi tidak mungkin huruf alif dan ya bergabung. Jadi alif maddu tabi'i sendiri, ya maddu tabi'i sendiri. Jadi dilihat, tinggal dilihat huruf sebelumnya. Ya, kalau huruf sebelumnya fathah, berarti dia alif maddu tabi'i. Kalau huruf sebelumnya kasroh, berarti dia ya maddu tabi'i. Ya, silakan diperbaiki. Ya maddu tabi'i. Ya, maddu tabi'i harokatan. Mutaqo bili. Nah, dilancarkan. Mutaqabili. Mutaqabili. Nah, diulangi lagi. Mutaqabilina. Mutaqabilina. Baik. Lanjut. Ummu Azam. Zo, alif maddu tabi'i harokatan. Zohiri, ya maddu tabi'i harokatan. Zohirina. Baik. Ummu Ihsan. mu'a, alif madu tabi'i harakatan, mu'ajizi, ya madu tabi'i harakatan, mu'ajizina. Baik, lanjut Ibu Novi. Ini siapa? Ummu Zian, siapa? Ya, oke. Silakan kotak pink. Alif madu tabi'i harakatan. Yang kotak ini ketiga. Alif madu tabi'i harakatan. Khosiri. Ya madu tabi'i harakatan. Khosirina. Ketika menyebutkan ya madu tabi'i itu dipanjangkan sedikit.
Ini kan sudah pendek khosiri, terus ditambah ya madu tabi'i, maka roknya dipanjangkan dulu. Khosiri. Nah, khosiri. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, Ummu Zaidan. Nah, alif madu tabi'i harokatan. Nah, nasiri. Ya madu tabi'i harokatan. Nasiri. Nasiri. Nah, Ummu Jasmine, silakan yang kotak kuning, yaitu ada 2 kata. Dipisah tajenya per kata. Fa'idha alif madu tabi'i harokatan. Fa'idha laqi ya madu tabi'i harokatan. Laqitum Fa'idha laqitumu. Ya. Ummu Yusuf, silakan. Itu ada 2 kata ya. Ummu Yusuf? Kotak kuning gitu. Ya, kotak kuning yang kedua, yang ini yang kita tunjuk. Ba. Alif madu tabi'i harokatan. Ro. Roka. Ya, itu kata yang kedua. Silakan. Fi, setelah itu Ya madu tabi'i harokatan. ya betul. Ya madu tabi'i harokatan, betul. Terus dipanjangkan fa-nya. Ya. Fiha, disambung dulu yang pendek. Hanya pendek dulu. Fiha. Afwan, maksudnya biar jelas perubahannya ketika huruf pendek dengan huruf panjang, ketika hurufnya sendirian dan ketika bersambung atau bertemu dengan huruf mad. Jadi kan hanya pendek dulu. Fiha alif maddu tabi'i harokatan. Fiha, seperti itu. Jadi biar jelas perbedaannya. Coba diulangi dari fa-nya, fa kasroh. Fi. Ya maddu. Ya maddu. Ya madu tabi'i. Ya madu tabi'i harokatan. Fiha. Ya, terus huruf terakhirnya. Alif madu tabi'i harokatan. Fiha. Panjang. Ya. Jadi setiap ada huruf baru diulangi lagi dari awal. Jadi memang ada, kalau bisa ada jedanya. Antara tambah huruf baru kan, misalnya tadi fiha. Nah, itu kan haknya seakan-akan memang sudah nyambung, tapi diulangi lagi biar jelas. Fiha kan tadi haknya seperti apa? Haknya dipisah dulu sebenarnya. Fi terus ha. Fiha. Nah, jadi memang seakan-akan mengucapkannya 2 kali ya, memang 2 kali untuk memperjelas bahwa haknya itu sudah tersambung dengan huruf sebelumnya, seperti itu. Ya, lanjut. Ummu Azam.
Oh ya, dari awal tadi ya, sudah dari huruf waw, coba dirangkai Ummu Yusuf. Sekali lagi dilancarkan, kafnya tidak perlu dipanjangkan, langsung ke fa. Wa baraka fiha. Silakan Ummu Azam. Usi ya madu tabi'i harakatan usibu bihi usibu bihi. Ummu Ihsan. Nah, ini agak panjang ya, ada 3 kata. Silakan. waja'ala fi ya madu tabi'i harakatan fiha madu tabi'i harakatan fiha Dari awal. Sambung dulu, dirangkai. Waja'ala fiha lanjut. Rawa alif madu tabi'i harakatan rawasi rawasiya waja'ala fiha rawasiya. Baik. Ya, jadi ada 3 kata ya, waja'ala sendiri, fiha sendiri, rawasiya itu 1 kata. Ya, silakan Ummu Zian. Sanu'i ya madu tabi'i harakatan sanu'idu ha alif madu tabi'i harakatan Sambung dulu, sanu'iduha alif madu tabi'i harakatan sanu'iduha ya madu tabi'i harakatan sirataha yang tadi belum dirangkai, yang sebelum kemasukan alif mad. Sirataha. Ya madu tabi'i harakatan Sirataha. Ya, terus huruf terakhir. harakatan sirataha sirataha. Ya. Lanjut Ummu Zaidan. fi ya madu tabi'i harakatan fiha alif madu tabi'i harakatan fiha mana alif madu tabi'i harakatan mana fi manafi'u fiha manafi'u wa masya alif madu tabi'i harakatan wa masyaribu fiha manafi'u wa masyaribu. Sekali lagi coba disempurnakan. Dibaca semua gitu tuh. Ya, baca langsung. Tadi kayaknya ada yang perlu coba sekali lagi. Fiha manafi'u wa masyaribu. Ya. Jadi memang harus berhati-hati di sini ya, karena ainnya dhammah,
lalu bertemu huruf waw, ya, rawan Iya. dibaca idgham atau panjang, dimatkan, dibaca panjang dua harokat, itu beresiko seperti itu. Jadi fiha manafi'u wa atau fiha manafi'u wa, jadi berhati-hati di situ. Jadi memang harus di apa ya, selain ditahqiq ya, fiha manafi'u wa masyaribu, ya, itu catatannya di kotak biru yang keempat. Ya, ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan lagi atau yang belum dipahami di bab ya madu tabi'i ini? Ya, intinya sekali lagi proses tahjinya adalah ketika ada huruf baru, yaitu kembali lagi ke huruf pertama di kata tersebut. Ya, mungkin saya belum sempat tanya ke Ustaz Salman ya. Kalau di ruwak Ummu Zaidan ketika huruf yang berharokat bertemu dengan huruf mad itu dipanjangkan dulu atau langsung kembali ke huruf pertama? Misalnya kayak fi, ya madu tabi'iyah harokatan fiha, alif madu tabi'iyah harokatan ha, fiha, seperti itu tahu yang kita praktekkan langsung dari awal gitu. Iya, seperti itu Ustaz. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kalau misalnya maksudnya dari satu kata ke dua kata kedua gitu. Enggak, maksudnya ya kayak ini, misalnya mana fi'u, ini kan nunnya panjang kan, mana alif madu tabi'i harokatan. Nah, ini langsung diulang dari mim atau nunnya dipanjangkan dulu, mana gitu. Oh, langsung dari mim. Oh ya, dari awal ya. Saya kira soalnya ada yang di buku di buku pedomannya sendiri itu pernah saya lihat ada yang dipanjangkan dulu, jadi mana seperti yang misalnya Ummu Azam dipraktekkan itu. Ummu Azam praktekkan kan misalnya memanjangkan nunnya dulu, misalnya mana alif madu tabi'i harokatan mana, seperti itu. Ya, kalau di ruang seperti itu ya juga berarti kita sama ya, alhamdulillah. Soalnya saya belum sempat tanya ke Ustaz Salman. Insya Allah sama seperti yang di SD ya. G. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, karena kalau kadang-kadang soalnya saya juga melihat anak-anak yang dari ruang kan, ketika saya minta mencontohkan ke temennya kan, mungkin kalau di ruang kan per huruf ya, huruf harokat gitu kan, mungkin untuk lebih mungkin masalah harokatnya. Nah, ketika saya minta tahjinya lebih dipersingkat, jadi langsung huruf harokatnya digabung fiha gitu, kayak masih kebingungan, jadi mungkin belum biasa atau gimana, atau mungkin proses yang tadi itu. Jadi kalau ada ketika ada huruf mad dipanjangkan dulu, itu yang saya belum tanya. Kalau sama ya sudah, tinggal mungkin kita biasakan lagi. Soalnya anak-anak yang dari ruang itu masih, ketika saya minta mencontohkan ke temannya, masih ada yang mungkin bingung gitu ya, mungkin atau sudah lupa tahjinya, sudah terbiasa tilawah, jadi beberapa tahjinya proses merangkainya itu yang agak bingung gitu ya, mungkin tinggal dibiasakan lagi. Baik ya, jazakillah khairan informasinya. Ya, sekarang kita masuk di huruf mad yang terakhir, yaitu huruf waw ya. Dan sudah dipahami, ya sudah diketahui bahwa huruf waw adalah saudaranya dhammah ya. Harokat dhammah adalah perumpamaan dari huruf waw kecil yang terletak di atas huruf. Nah, karena itu huruf madnya juga huruf waw ya. Karena sama-sama ya, ketika ketika mengucapkan huruf waw, bibirnya mencucu, monyong ya. Begitu pula ketika ada huruf mad, yaitu huruf waw mad tabi'i, sama ya, tinggal memanjangkan suaranya saja ya. Dan seperti biasa tahjinya sama, tinggal merubah dari alif mad tabi'i, ya mad tabi'i dirubah jadi waw mad tabi'i. Baik, seperti itu. Dan sama, dan juga catatan untuk huruf hamzah tetap sama, yaitu ya waw mad badal ya. Nanti dibahas tersendiri setelah bab madu tabi'i ini, nanti ada masuk ke beberapa hukum mad dari jenis mad far'i ya. Ini kan mad asli ya. Mad asli ya, kan jenis mad ada dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli adalah madu tabi'i ini yang sedang kita pelajari, dan nanti yang kedua adalah mad far'i
ya, yang beberapa jenisnya, beberapa anggotanya, anggota mad far'i itu nanti kita akan bahas di buku ini, meskipun tidak semuanya ya. Jadi yang ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 ya. Maddu badal ada 5, ada 1, 2, 3, 4, ada 5, sekitar 5 atau 6 ya. Nanti kita bahas maddu far'inya di buku ini ya. Kita kembali lagi langsung di kotak putih yang pertama ya, kita contohkan, lalu nanti setelah itu dicoba sendiri, kita minta partisipasinya dari para ummahat ya. Bu, silakan ditirukan, diikuti tanpa bersuara aja ya, biar lebih nyaman. Bu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Bu. Tu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Tu. Su. Waw, maddu tabi'i harakatan. Su. Ju. Waw, maddu tabi'i harakatan. Ju. Oh ya, jangan lupa juga untuk menuliskan ya, mengumpulkan huruf-huruf ya, keadaan huruf hijaiyah yang sudah dipelajari. Kita berarti sekarang sudah belajar 5. Ada 5 keadaan huruf hijaiyah dalam Al-Quran yang sudah dipelajari oleh kalian, oleh Ananda gitu ya. Jadi yang pertama kemarin adalah fathah, kasroh, dhamma ya. Ba, bi, bu. Lalu ada keadaan yang keempat adalah alif maddu tabi'i, ba ya. Ya, maddu tabi'i, bi. Nah, sekarang kita belajar keadaan huruf yang keenam, yaitu waw maddu tabi'i. Nanti bisa dituliskan di buku tulisnya atau di papan tulis kalau ada di rumah. Ya, silakan. Ummu Zulfikar ya, ibunya atau bapaknya? Ibunya, Ustaz. Ya, kita ngikuti ya. Sekarang kita baris yang kedua. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Di baris yang kedua. Hu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Hu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Hu. Du. Waw, maddu tabi'i harakatan. Du. Hu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Lanjut ke Ummu Yusuf, baris ketiga. Ru. Waw, maddu tabi'i harakatan. Ru. Roknya agak ditebalkan lagi ya, karena yang sudah pernah kita jelaskan ya, huruf rok mabmumah ya, rok dhammah itu dia dibaca tebal, tafkhim, mufakhamah, ru ya. Jadi bukan dibaca ru tapi ru ya, ru ya, diangkat pangkal lidahnya. Mungkin kita bisa jelaskan sedikit di sini huruf rok ya. Nah, ini ya, ini bedanya rok tebal dengan rok tipis ya. Rok tipis itu hanya terdapat pada huruf rok kasroh, rok maksuroh. Sedangkan rok mabmumah dan rok maftuhah ya, itu dia dibaca tebal, ro, ru ya, bukan ru tapi ru ya. Ya, silakan dicoba lagi. Ru. Waw, maddu tabi'i harakatan. Ru. Ru. Ya, lanjut. Zu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Zu. Su. Waw, maddu tabi'i harakatan. Su. Syu. Waw, maddu tabi'i harakatan. Syu. Baik. Lanjut Ummu Azam. Ya, ini masuk ke huruf-huruf isti'la ya. Jadi tetap tebal. Coba silakan Ummu Azam. Su. Waw maddu tabi'i harakatan. Su. Bu. Waw maddu tabi'i harakatan. Bu. Tu.
Waw madu tabi'i harakatan. Tu. Bu. Waw madu tabi'i harakatan. Bu. Vu, coba sekali lagi. Bu. Ya. Bu. Ya, silakan Ummu Ihsan. Waw madu tabi'i harakatan. Waw madu tabi'i harakatan. Ditebakkan sekali lagi. Ya. Madu tabi'i harakatan. Waw madu tabi'i harakatan. Ya, lanjut Ummu Zian. Waw madu tabi'i harakatan. Waw madu tabi'i harakatan. Waw madu tabi'i harakatan. Waw madu tabi'i harakatan. Jasmine, dan saya skip dulu karena saya sudah pernah di blog ya untuk memberi kesempatan yang lain. Nanti ketika terlibat kita nanti kembali lagi. Ya silakan Ummu Jasmine. Waw madu tabi'i harakatan. Waw madu tabi'i harakatan. Waw madu badal harakatan. Waw madu tabi'i Ya betul. Waw madu tabi'i harakatan. Ya, jadi kalau huruf ya kembali lagi normal ya. Tidak madu badal tapi tetap madu tabi. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya. Lanjut kita di majmu'at ya, seperti biasa. Yang warna biru. Ya, ada kesulitan? Oh ya, nanti kita praktek langsung di majmu'ah asali saja di sini. Ya, ada kesulitan atau ada yang belum dipahami sebelum kita masuk ke al-majmu'ah di rangkaian huruf-hurufnya? Ya, kalau tidak ada kita langsung di al-majmu'ah as-salisah di kotak kuning ini ya, yang kita tunjuk. Ya, coba Ummu Zaidan, silakan kita minta partisipasinya di kotak 1 dan kedua ya, pertama dan kedua, silakan. Ya, Ustaz. Yang kuning itu juga dibaca dulu, Ustaz. Ya, yang kuning dibaca dulu, silakan. Bu, waw madu tabi'i harakatan. Bu, waw madu tabi'i harakatan. Dari kotak dari lingkaran biru langsung turun ke bawah. Dari lingkaran yang Kuning ini turun ke bawah. Okay. Di kotak birunya. Oh. Wow, yang kuning itu tidak ada haji. Yang mana itu? Yang ini. Yang lingkaran kuning ini? Iya, lingkaran kuning juta haji, terus turun ke bawahnya. Saya tadi dengarnya ke sini, enggak, bukan ya? Oh. Dari ini yang ini dulu, yang kita tunjuk ini. Oh, yang ini yang halaman berapa ini? Yang kuning ya, Ustaz? Ya, kuning. Kotak kuning langsung di kelompok ya, ketiga, al-majmu'ah salisah. Ya, ini silakan. Iya. Afan, Ustaz. Tu, alif madu tabi'i harakatan. Wow. Oh, astagfirullah. Gini. Apa Ustaz? Tu, waw madu tabi'i harakatan. Tu, sudu, waw madu tabi'i harakatan. Suduri. Ya, lanjut. Yang kedua. Tu, waw madu tabi'i harakatan. Zu. Waw madu tabi'i harakatan. Ya, zu. Waw madu tabi'i harakatan. Yazuqu. Waw madu tabi'i harakatan. Yazuqu.
Ini sifrinnya di Ya, dibaca juga. Sudah alif sif masih ingat ya, silakan. alif sifrin mustadir la yungto yadzuqu. Ya, baik ya. Jadi ketika kita masuk di bab waw madu tabi'i, itu sangat erat kaitannya dengan huruf tambahan, yaitu alif sifrin mustadir namanya. Ya, sebentar kita tuliskan sebentar di sini. Nah, itu ya. Bisa dilihat di situ, itu tulisan namanya. Kalau kita tuliskan Arabnya. Nah, itu ya. Kita besarkan dulu sebentar. Ya, kelihatan ya di situ ya. Jadi itu namanya alif sifrin mustadir. Itu tidak berpengaruh ke bacaan. Ya, artinya la yuntop itu tidak diucapkan. Tapi ya untuk sekali lagi untuk kita karena memakai metode tahaji, ya setiap huruf memang harus disebutkan ya untuk mengenalkan ke anak-anak. Kalau di mushaf Indonesia sama ya, alif sifrin mustadir juga bentuknya sama, dan pasti dia bukan pasti hampir kebanyakan mayoritas terletak di fi'il ya, fi'il ya kata kerja ya, yang itu menunjukkan dia kata kerja jamak lebih dari dua orang ya. Atau juga bisa terletak di beberapa kata ya, seperti ulul ya atau ulaika. Nah, itu sebenarnya kata ulaika atau ulu ya, atau kata apa lagi ya, ulaika dan ulu ya, ulul albab, ulul absor, itu ada waw sifrin mustadir namanya. Nah, itu kalau waw ya. Tapi kalau huruf alif sifrin mustadir itu hanya terletak di terletak di fi'il madi atau fi'il mudhari yang menunjukkan kata kerja jamak. Ya, intinya itu adalah tidak dibaca, tidak berpengaruh ke bacaan ya. Hanya sebagai penanda bahwa itu kata kerjanya adalah menunjukkan jamak lebih dari 2 orang. Ya, bisa ditulis di buku Fathur Rahmannya huruf Arabnya ya, biar anak-anak mungkin terbiasa. Nanti tinggal seperti biasa ya, tinggal dikasih harokat. A-nya ini hamzahnya fathah, lamnya kasroh, fa-nya sukun ya, atau sakinah. Sifrin ya, sodnya kasroh, fa-nya fa-nya sakinah, ro-nya tanwin bil kasri, sifrin. Mustadir, mim dhammah, sin sakinah, ta fathah, dal kasroh, ya-nya tidak ada harokatnya, ro-nya sakinah. La yunto, ya-nya dhammah, nun-nya tidak ada harokat, to-nya fathah, qaf-nya sakinah. La yunto. Baik, itu ya tahajinya. Kita lanjut di kotak selanjutnya. Silakan ya, Ummu Zulfikar, silakan dicoba kotak setelahnya.
Ya Ustaz. Gimana? Ana ya Ustaz. Ya, silakan. Oh ya. Afwan ini bukunya Ana nggak ada Enggak soalnya. ada. Sebentar, saya tampilkan dulu. Iya, Afwan. Ini sudah bisa diikuti ya. Alif sifrin mustadir la yuntok. Iya sudah Ana screenshot tadi Ustaz. Ya, baik. Silakan di kotak yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, ru. Ya, ru, betul. Ru, waw, madu tabi'i harakatan. Ru. Bi, ru. Waw, madu tabi'i harakatan. Biru. Oh, biru dulu ya. Biru, biru. Waw, madu tabi'i harakatan. Biru. Hi, birmuhi. Zu, waw, madu tabi'i harakatan. Zu. Bara, bara. Zu, barazu. Waw, madu tabi'i harakatan. Barazu. Alif sifun mustadir la yunqaq. Dibaca lagi. Barazu. Ya, gitu ya. Jadi setelah menyebutkan huruf alif sifrin mustadir, nah itu nanti diulangi lagi dari awal ya. Karena untuk menunjukkan bahwa huruf ini tidak berpengaruh ke bacaan, tapi memang ada. Jadi harus disebutkan tapi tidak berpengaruh ke bacaan. Ya, silakan lanjut Ummu Yusuf. Yang bawah nih. Ya, yang biru sekarang. Yang dua kotak yang pertama, silakan. Waw madu tabi'i harakatan su ro su rosu. Waw madu tabi'i harakatan rosu lu rosulu. Lanjut yang kedua. Shu. Waw madu tabi'i harakatan shu nu shu nu shu. Waw madu tabi'i harakatan nu shu ru nu shuru. Ya, lanjut Ummu Azam, silakan. Su. Alif. Su. Waw madu tabi'i harakatan. Su. Kha. La. Khala. Su. Khala su. Waw madu tabi'i harakatan. Khala su. Alif sifrin mustadir la yuntaq. Khala su. Yang terakhir. Bu. Waw madu tabi'i harakatan. Bu. Ra. Bu. Ra bu. Waw madu tabi'i harakatan. Ra bu. Alif sifrin mustadir la yuntaq. Ra bu. Ya, oh ternyata sudah ada tulisannya di sini. Saya baru sadar ya, sudah saya kira belum ada tulisannya. Tinggal dikasih harokat di sini ya. Yang seperti yang sudah kita contohkan tadi, ya dikasih harokat di sini untuk memudahkan anak nanti membaca tahajudnya. Ya, baik. Kita sampai di sini dulu. Kita pindah sekarang ke menyelesaikan kemarin. Masalah kemarin belum selesai ya. Saya kok baru keinget kemarin kok nanggung sekali ayat ketujuhnya. Apa kita berhenti di ayat ketujuh itu sebenarnya kurang bagus ya. Saya baru ingat. Sebenarnya kalau surat-surat pendek itu kan harusnya diselesaikan ya sampai akhir karena masih terkait makna dan artinya. Jadi kita baca langsung saja ya. Nanti ayat ke-8 dan ayat ke-9 ya, dari awal sampai akhir nanti. Dan lanjut ke surat Al-Asr, lalu nanti kita tahaji di surat Al-Takatsur ya, satu ayat saja. Lalu kita pindah ke surat yang lain insyaallah kalau waktunya ada nanti. Baik. Silakan didengarkan lalu diikuti.
Mungkin bisa diaktifkan suaranya semua, tidak apa-apa, untuk apa namanya, mengikuti semuanya. Karena kita langsung baca nanti, langsung kita dipraktekkan langsung diikuti. Baik, kita masuk di surat Al-Humazah seperti yang kemarin, kita lanjutkan sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin Ummu Jasmine dulu, ayat 1, silakan dibaca. Tapi saya nggak bisa. Gimana? Bisa dong kan Ustadz yang nggak kayak kemarin gitu di haji. Iya, nanti tajinya di surat At-Takatsur. Oh, di ayat yang tadi ya 89. Enggak, anu aja kita, soalnya kemarin anak-anak sudah selesai di Al-Humazah, nanti kita sekarang pindah di At-Takatsur. Nanti kita sekarang baca langsung aja untuk mengikuti pelajarannya. Ya. Langsung ya, Ustaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Huruf lamnya, huruf yang bertasydidnya ditekan sedikit lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah. Jadi setiap huruf yang bertasydid itu ada istilah tajwid namanya nabar. Ya, itu ya, ada yang bilang itu istilah baru, belum ada di zaman dulu. Tapi intinya secara praktek sama. Praktek orang-orang dahulu sama orang sekarang itu setiap ada huruf yang bertasydid itu hurufnya ditekan, tidak sekedar dibaca apa ya, tidak sekedar baca ya, wailul likulli huma, tapi butuh ditekan lagi untuk memperjelas bahwa dia hurufnya bertasydid. Meskipun itu tasydidnya bukan tasydid asli ya, karena sebab idgham bila gunnah, tapi tetap itu adalah dianggap sebagai huruf yang bertasydid. Ya, silakan Ummu Zaidan di ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ummu Zian, silakan. Yahsabu anna malahu akhladah. Akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, jadi huruf kha itu ketika disukunkan dia tetap terdengar sifat istiqla'nya, tafkhimnya. Meskipun huruf sebelumnya tipis ya kan, misalnya biasanya kita terbawa huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tipis, akhladah. Karena yang lebih tepat kha-nya ditebalkan, akhladah, akhladah seperti itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Coba sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Insyaallah, barakallahu fiik. Lanjut Ummu Ihsan ayat keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Lanjut Ummu Azam ayat kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Huruf qalqalahnya itu dilembutkan sedikit lagi karena dia terletak di tengah kata, jadi tidak sampai pantulannya keras, ya cukup memantul sewajarnya. Wa ma adraka. Coba diperbaiki. Wa ma adraka. Ya, lanjut silakan diselesaikan. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Ya, nanti dilatih lagi, enggak apa-apa. Ya, lanjut Ummu Yusuf. Narullahi al-muqsadah. Narullahil muqadah.
Narullahi mulqadah. Itu ada lam di situ, langsung narullahil ya. Ya, kalau dipisah memang betul narullahi al-muqadah, tapi kalau disambung ya hil langsung ke haknya langsung ke lam qamariyah, lam sakinahnya itu. Narullahil muqadah. Silakan. Narullahil muqadah. 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 Ya. Lanjut Ummu Zulfikar. Allati tattali'u 'alal af'idah. Ummu Jasmine, silakan. Ayat ke-8. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, Ummu Zaidan terakhir. Fi amadim mumaddadah. Baik, alhamdulillah. Ya, kita lanjut di surat Al-Asr. Mungkin saya praktekkan dulu, saya contohkan dulu, nanti gilirannya nanti menirukan yang dapat giliran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan coba nanti ayat pertama di Ummu Zian ya. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya, jadi shotnya dulu baru masuk ke ro. Ya kan, kalau kita kan dulu mungkin ketika kecil sudah wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, jadi kita sempurnakan di sini ya. Jadi hurufnya ini kan ibarat kita membaca dua huruf sukun. Jadi masing-masing harus diberikan haknya, sifat hurufnya. Jadi shotnya dulu baru ro. Wal 'asr. Ya. Kalau dipisah seperti itu, wal 'asr. Khusr. Ya. Kalau dibaca wal 'asr. Jadi tidak langsung wal 'asr. Ya. Kalau wal 'asr nanti seakan-akan shotnya itu bukan sakinah ya. Wal 'asr khusr. Silakan dicoba diperbaiki ayat pertama Ummu Zian. Wal 'asr. Ya, insyaallah. Ya, lanjut di ayat kedua ya Ummu Ihsan. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, ini roknya ikut tebal ya, meskipun sin tipis dia ikut tebal karena melihat di huruf yang sebelumnya lagi dia hurufnya dhammah, berarti roknya ikut tebal. Khusr. Jadi sinnya tipis, roknya tebal. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, lanjut Ummu Azam. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Silakan Ummu Azam. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Ya, jadi ditahan dulu baru dipantulkan. Ya, itu kalau diwakafkan di sini. Jadi ini antisipasi kalau masih belajar nafas ya. Biasanya kan ini ayatnya agak panjang ya. Lancar biasanya satu kali nafas bisa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, tapi kalau misal masih belajar menghafal ya, masih mengatur nafas ya, berhenti di setiap kata ini tidak apa-apa ya. Wa 'amilus solihat ya. Lalu diulangi lagi dari wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw ya, wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Ya. Sabr. Mbaknya memang kalau dulu sabr. Jadi
hampir memang kayak E tapi bukan E ya, bukan sober tapi sober. Watawasau Sob. bis sober. Watawasau bis sabr. Ya, sudah, alhamdulillah. Ya, tinggal nanti yang harus diperhatikan adalah shotnya ini. Ya, mungkin karena banyak terdengar watawasau ya, entah mungkin di TK atau gimana saya nggak tahu. Anak-anak di teman-teman di kelas 1 juga masih banyak pakai sin ya, watawasau ya. Jadi diperhatikan shotnya ya, itu tebal ya, bukan tipis. Watawasau ya. Itu yang diperhatikan nanti. Baik, barakallahu fikunna, kita lanjut di surat At-Takbir. Nanti kita baru taji di sini. Sebentar, kita buka dulu. Ya, bisa mungkin sambil dilingkari ya, tadi catatan-catatan yang kita praktekkan, yang kita perbaiki, yang kita koreksi, jadi biar bisa ingat ketika sebelum mencontohkan bacaannya ke anak-anak, nanti biar teringat, oh, pernah kita pernah belajar di sini, dikoreksi di sini, nanti itu biar ingat nanti. Karena ya, itu yang kita praktekkan di anak-anak di kelas ya. Kalau yang bawa mushaf, kalau yang nggak bawa mushaf ya agak bingung juga saya nanti koreksinya gimana. Ya, silakan kita masuk di surat At-Takabur sekarang. Kita tahji satu ayat saja. Ya, nanti perkata mungkin ya. Ya, pas mungkin tinggal 3 orang yang belum. Ya, kita baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan setelah ini Ummu Yusuf ya. Nanti diikuti tahji yang saya contohkan. Ya, Ummu Yusuf sudah siap? Bisa. Ya, bisa dilihat di layar atau di mushafnya sendiri ya. A. Silakan diikuti. A. Lam sakinah. A. Lam sakinah. Al. Al. Ha. Ha. Al ha. Al ha. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif madu tabi'i harokatan. Al ha. Al ha. Ku. Ku. Al ha ku. Al ha ku. Mu. Mu. Al ha kumu. Al ha kumu. Baik, silakan Ummu Zulfikar di Nah, Ustaz. ya, silakan diikuti. Hamzatu waslin. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha Masyaallah. lam syamsiyah mudharah. Mudghamah itu ya. Lam syamsiyah mudghamah. Lam syamsiyah mudghamah bita Fita'il ta'ir maftuhah. bita'il Fita'il maftuhah. oh ya bita'il maftuhah Ya. Atta. Oh, enggak dari depan ya, Ustaz. Ya, di sini dulu perkata aja dulu. Atta. Ka. Attaka. Attaka. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Attaka. Attaka. Su. Attakasu. Attakasu. Ru. Attakasuru. Attakasuru. Ya, kalau kita di anak-anak memang kita langsung sambung untuk biar anak-anak nggak bingung ya. Kalau di ibunya biar lebih banyak wawasannya kita bisa ya. Dan juga kita praktekkan juga di huruf akhirnya. Itu kalau roknya nggak di wakaf ya, Ustaz? Ya, jadi dibaca dulu baru nanti diwakafkan. Alhaakumut takatsuru.
Alhaakumut takasuru. Ya, jadi biar kita kan tahajudnya nggak semuanya, nggak semua ayat, jadi biar satu ayat tapi faidahnya banyak. Karena kalau di anak-anak kita ambil praktisnya yang paling mudah seperti apa. Jadi tidak semua kita tahajud, misalnya kalau misalnya masih tahajudnya panjang, anak masih termenung ya, mendengarkan tahajud kita di kelas itu. Jadi saya kita persingkat, ada beberapa huruf yang tidak ditahajud tapi langsung dibaca. Ya, kita baru praktekkan. Ya. Nah, kita wakafkan sekarang ya. Ro sakinah. Ro sakinah. Indal waqaf. Indal waqaf. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takasur. Coba silakan Ummu Jasmine, ayat 1 dibaca langsung. Ummu Jasmine masih ada? Ya, silakan ayat 1 dibaca langsung. Alhaakumut takatsur. Ya, silakan Ummu Zaidan. Ya, Ustaz. Ya, ayat 1 dibaca langsung, silakan. Alhaakumut takatsur. 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 Ya, roknya tebal karena huruf sebelumnya dhammah. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, masyaallah. Lanjut Ummu Zian. Hatta Ayat 1 zurtum. dulu. Ayat 1 dulu. Alhaakumut takatsur. Ummu Ihsan. Alhaakumut takasur. Ummu Azam. Alhaakumut takatsur. Ya. Ummu Yusuf, silakan. Yang tadi disempurnakan sekarang. Alhaakumut takatsur. 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 Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, tinggal dilihat lagi. Baik, kita selesaikan aja takatsur ya. Silakan dibaca langsung ayat kedua Ummu Zulfikar. Nah, Ustaz. Langsung dibaca ya, Ustaz? Ya, langsung dibaca. Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini juga yang jadi catatan adalah di sini ada dua jenis ro sakinah ya. Yang sebelumnya didahului dhammah zur ya. Nah, yang terakhir dia didahului atau huruf sebelumnya adalah kasroh bi ya, ro sakinah indal waqaf bir. Nah, ini bedanya di situ nanti, zur dan bir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, seperti itu. Coba sekali lagi Ummu Zulfikar. Hatta zurtumul maqabir. Baik. Lanjut ayat ketiga Ummu Jasmine. Kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, huruf terakhirnya kalau bisa diperjelas lagi karena atin ini catatannya di anak rawan sekali huruf akhirnya hilang semua. Ta'lamun ya, lalu yakin atau nunnya berubah jadi mim, yakin ya, atau jahin, itu sering terjadi di anak-anak seperti itu. Jadi kalau bisa ketika mulai menghafal di takatsur itu diperhatikan huruf akhirnya karena rawan tidak dibaca jelas, khususnya mulai ayat 5 sampai ayat 8 karena huruf nun dan mim sama-sama punya sifat gunnah ya. Kalau anak tidak mendengar dengan cermat itu biasanya tertukar, yakin, jahin ya, yakin itu tertukar misalnya. Coba diperbaiki lagi yang ayat ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini sekarang sudah lebih jelas, alhamdulillah. Lanjut Ummu Zian ayat keempat.
Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, jadi untuk memperjelas huruf nunnya tinggal dimunculkan sifat gunnahnya, karena huruf nun itu kan punya sifat gunnah, sifat asli yang tidak bisa lepas dari huruf nun tadi. Jadi nunnya diperjelas, ditampakkan. Ta'lamun, ta'lamun. Kalau kita tidak memberikan sifat gunnah ini, jadinya samar. Ta'lamun, ta'lamun. Nah, seperti itu. Itu catatannya ya di surat At-Takatsur. Ya, lanjut surat Ummu Ihsan. Ayat kelima, silakan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, cukup dikurangi sedikit. Ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Cukup seperti itu. Coba diulangi dari awal. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, silakan Ummu Azam yang ke-6. La tarawunnal jahim. Ummu Yusuf ayat ke-7. Ummu Yusuf masih ada? Ya, silakan ayat ke-7. Summa latarawunna ainal yakin. Ya, jadi catatannya sekali lagi di surat At-Takatsur ini banyak huruf gunnah ya, gunnah akmal, huruf yang tingkatannya atau gunnah yang tingkatannya adalah gunnah akmal, yaitu gunnah yang paling sempurna, yaitu pada huruf nun dan mim yang bertasydid ya. Summa latarawunna, jadi harus disempurnakan gunnahnya. Ya, coba kita contohkan dulu, silakan nanti diikuti. Summa latarawunnaha, silakan. Summa latarawunnaha. Summa latarawunnaha. Summa latarawunnaha. Ainal yaqin. Ainal yakin. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latarawunnaha ainal yakin. Silakan Ummu Zulfikar, lupa saya. Silakan dibaca ayat ke-8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Insyaallah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Masih kuat atau ada kegiatan Ummahat? Sudah 1 jam. Ya, sudah cukup aja apa. Mari mau saya lanjut ke surat As-Saffat, tapi kan depan aja. Semoga ada waktunya bisa cukup ya. Ada ditanyakan sampai sini? Apa Ustadz, kalau di sekolah itu Azam kan bawa Al-Quran ya? Itu apa mau baca Al-Quran di sekolah? Ya masih mau, cuman kadang-kadang memang harus dipanggil beberapa kali, terus didudukkan dekat saya, baru dia mau membaca. Memang membacanya temponya masih cepat, jadi harus diperlambat lagi. Ya mungkin bisa nanti ketika di sekolah kita bisa berdiskusi gitu terkait pembelajarannya Ananda di sekolah gitu. Bisa baik. Ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan Mahat yang lain? Oh iya, saya Ustaz. Itu terkait Al-Quran itu sebenarnya gimana ya Ustaz? Kan saya membawakan itu Al-Quran hafalan perkata, terjemah perkata ya. Jadi dia fontnya itu putus-putus kan ya, perkata. Itu kalau untuk membaca ini anak-anak itu gimana ya kalau di sekolah?
bingung nggak? Saya baru sekali dengarkan tilawahnya Zul ya, untuk seumuran dia ya sudah lumayan. Tapi kalau misalnya memang sekiranya itu berpengaruh, misalnya menghambat, kan memang ada beberapa yang saya juga pernah dinasihati oleh guru saya, kalau memang masih belajar awal-awal kan bisa jangan menggunakan perkata ya, karena itu cukup menghambat. Tapi kalau sudah sudah lumayan lancar dan dia merasa tidak terganggu, tidak misalnya jeda antar katanya tidak lama, ya berarti sudah bisa sudah lumayan lah, tinggal lanjut. Di rumah itu kok sepertinya sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau dia baca itu suka lihat terjemahnya, jadi kayak teralihkan dia pengen tahu artinya. Itu sedikit kelemahannya di situ. Memang Al-Quran terjemahan perkata itu biasanya dikhususkan untuk belajar tafsir biasanya. Oh gitu ya. Jadi anak-anak mending pakai yang sambung itu ya. Sambung gitu ya, betul. Ya, kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah kemana lagi. Ya, kalau misalnya ada Quran yang sambung ya itu lebih bagus. Karena biasanya terjemah perkata itu untuk belajar tafsir, belajar bahasa Arab itu lebih bagus pada Iya. Ya, nah Ustaz. Ada yang lain dari Umahat? Saya Ustaz. Ya, silakan. Yang catatan hafalan anak-anak itu punyanya Zaidan itu setiap hari Kamis dibawa pulang atau enggak Ustaz? Iya, betul, semuanya saya bagikan setiap hari. Kayaknya hari ini belum ya, saya lupa kayaknya. Iya, Kamis ini belum kan? Kemarin belum. Oh iya, saya kemarin sampai sini saya kesan. Kelas 2 ya sudah, baru saya ingat. Oh iya, kelas tadi ya, jazakillah khairan sudah diingatkan. Ya, kemarin sudah. Iya. Kalau di kelas anak-anak sampai mana nggih Ustaz? Sampai surat apa nih? Ngapunten. Beragam. Rata-rata sih ya bisa beragam, karena ya memang itu kan kalau hafal tergantung kemampuannya masing-masing. Ya kalau paling tinggi sekarang ada sudah sampai at-takatsur. Ya sekitar 2 atau 3 anak. Rata-rata masih di surat surat Al-Fil, Quraisy, ya, rata-rata di situ Mas ya. Al-Humazah, antara 3 surat itulah, Al-Humazah, Al-Fil atau Quraisy, rata-rata di situ. Hampir mayoritas 50% lebih. Bisa dilihat di bukunya nanti masing-masing. Ada lagi yang lainnya? Ustaz, ya? Saya Ustaz. Ya, silakan. Mau dicontohin dulu dong Ustaz buat Al-Qari'ahnya. Soalnya kalau nggak salah sih. Oh iya. Nanti ya boleh. Kalau ada kelonggaran waktu nggak apa, tadi takutnya mengganggu waktu Umahat di rumah tangga. Kita nggak usah ingin, tapi mau dengerin aja dulu. Oh, dengerin aja. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau mau lebih bagus lagi ya, nanti bisa pakai mushaf atau murattal mujawad atau mushaf mu'allim, karena itu sudah lebih terjamin daripada suara saya. Sudah tahu ya ada mushaf mu'allim atau murattal mujawad? Pernah tahu atau sudah punya di rumah? Ummu Jasmine? Tapi saya pernah lihat waktu itu di YouTube. Iya, kalau di YouTube itu ada Syekh Khalifah At-Tunaiji, ada Syekh siapa namanya?
Al-Minsawi, Muhammad Siddiq Al-Minsawi kalau salah. Kalau Murattal Mujawad ya di YouTube ada, yang tadi Mus'haf Mu'allim ya di YouTube ada, tapi kalau mau cukup audionya saja banyak di internet ya. Kalau Murattal Mujawad yang direkomendasikan sudah banyak, ada Syekh Aiman Rusdi Suwaid, terus ada Syekh Mahmud Khalil Al-Sari, ada lagi Syekh Abdullah Basfar kalau salah, ada Mujawad ya, tinggal ketik aja nanti Murattal Mujawad nanti keluar. Nanti saya nanti bisa kita kasihkan beberapa link untuk mendownload audio. Ada yang tanyakan lagi? Tapi yang kelas Ahwat gak pernah dibawa pulang ya Ustaz laporan ininya? Oh, coba saya tanyakan ke Sunnah Salam di sini. Oh iya. Karena ya, coba tanyakan lagi. Berarti pekan kemarin belum dibawa pulang? Dari pekan pertama Ustaz sudah dibawa pulang. Ya, nanti coba saya tanyakan, saya cross check. Karena pekan kemarin sudah ada rapat koordinasi sih, tapi belum sampai ngecek pelaksanaannya seperti itu ya. Jazakillah khairan sudah diingatkan. Ya, ada lagi yang lainnya? Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Ya, semoga ya, apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan pada keluarga kita. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.